Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan olah TKP lanjutan terkait kasus penemuan jasad ibu dan anak yang hanya tinggal kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang kemarin. Polda Metro Jaya akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik untuk memperkuat penyelidikan. Ada sejumlah pihak yang akan dilibatkan dalam olah TKP lanjutan, diantaranya adalah Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengungkap misteri kematian. Sebelumnya pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP awal pada hari Kamis kemarin untuk sterilisasi TKP dan mencari tahu apakah ada orang lain yang sempat masuk ke TKP. Seperti yang kita ketahui, kedua jenazah ibu dan anak ini ditemukan dalam keadaan yang sudah menjadi kerangka dan diduga telah meninggal 1 bulan sebelum jasad kedua korban ini ditemukan. Oh gitu. Oh ya, terima kasih Pak. Lagi ditelepon kontrol. Polda Metro Jaya melakukan serangkaian olah TKP dan investigasi lanjutan untuk mengetahui apa penyebab meninggalnya 2 warga di Depok, Jawa Barat ini. Sejumlah saksi dan barang bukti seperti surat elektronik sudah diperiksa untuk menyambung runtutan rantaian fakta penyebab kematian. Ya, ini sebagai alat bukti ya, salah satu bentuk tulisan yang kemudian surat elektronik ya, teks by teks yang kemudian kita butuh kajian dan kita secara teknis nanti juga akan menggandeng tadi saya sampaikan dari psikologi forensik dan juga digital forensik. Tentu jejak digital melalui digital forensik nanti akan terangkat kapan dibuatkannya dan kemudian siapa yang membuat dalam artian apakah device ini memang laptop milik korban dan kemudian semuanya secara komprehensif proses penyelidikan ini akan terjawab secara saintifik. Sehingga hasil secara saintifik ini kan adalah penggabungan antara teknis penyelidikan oleh penyidik dan juga penggabungan secara ilmiah. Nanti hasilnya tentu akan bisa dipertanggungjawabkan Mbak Alfian. Kita sama-sama masih menunggu dari pendalaman proses penyelidikan baik secara teknis maupun secara saintifik. Pemirsa, 7 September 2023. Publik gempar dengan penemuan 2 jenazah di Cinere di Depok, Jawa Barat. Polisi memperkirakan keduanya sudah meninggal sejak sebulan lalu karena jenazah ditemukan dengan kondisi yang sudah mengering. Nah, penemuan ini masih jadi misteri saat ini. Pihak kepolisian masih butuh waktu untuk mengusut kasus ini. Tapi kita akan ulas apa saja fakta-fakta yang sudah ditemukan sejauh ini. Pertama pemirsa, saya ajak Anda kita lihat dulu bagaimana kronologi penemuan 2 jenazah yang ada di salah satu rumah di Kompleks Perumahan Erlit di Cinere, Depok, Jawa Barat. Yang pertama sebenarnya kecurigaan ini muncul pada saat warga merasa ada salah satu dari warga yang tinggal di sana ini sudah 1 bulan lamanya tidak terlihat keluar rumah. Kemudian akhirnya warga melapor kepada ketua RT untuk melakukan pengecekan di rumah tersebut. Nah, ternyata pada saat membuka garasi saja ini sudah tercium bau menyengat. Dari sinilah kemudian warga melaporkan hal ini ke Polsek Cinere dan pada saat masuk ke dalam rumah ternyata ada 2 jenazah yang ditemukan. Ada ibu dan anak ditemukan di bagian kamar mandi di dalam rumah. Untuk inisialnya GA dan juga DA. Sang ibu berusia 64 tahun dan sang anak berusia 38 tahun. Kita lihat pemirsa, bagaimana sejauh ini fakta-fakta yang sudah diungkap dari temuan yang ditemukan pada tanggal 7 September 2023 ini. Nah, faktanya ternyata setelah dilakukan pengecekan lagi lebih lanjut penyelidikan, ini ternyata listrik di rumah ini sudah terputus bahkan sejak 1 bulan lamanya. Sudah 1 bulan tidak ada listrik yang dialiri ke rumah tersebut dan ternyata pada saat ditanya ke warga yang ada di sekitar perumahan ini, ibu dan anak ini biasanya mereka selalu keluar rumah setiap hari Kamis dan biasanya juga menggunakan taksi untuk keluar rumah. Tapi sudah 1 bulan tidak keluar rumah. Dan usut punya usut ternyata suami dari Ibu G ini sudah meninggal sejak 10 tahun yang lalu. Jadi di rumah tersebut hanya ada ibu dan anaknya. Kemudian korban juga selama ini dikenal ternyata tertutup dari lingkungan sosialnya. Nah, ini ada beberapa fakta yang kemudian ditemukan setelah penyelidikan dilakukan dan berdasarkan keterangan yang didapatkan dari warga yang tinggal di sekitar sana. Kemudian pada saat polisi melakukan olah TKP pertama, ada barang bukti yang ditemukan di TKP.
Barang buktinya misalnya ada pesan di meja yang tertulis bahwa ada surat dan juga ada inisial S dan Ibu K. Ini surat ini ditujukan kepada orang itu. Kemudian ada juga nomor telepon dan juga ada harapan. Ini ditemukan di atas meja pemirsa. Ada juga botol minuman. Ini ditemukan di dekat jenazah. Ada pula file di laptop. Ini yang membuat banyak sekali orang menjadi penasaran. Mengapa? Karena di file tersebut ada tulisan to you whomever. Jadi tidak ditujukan secara spesifik untuk siapa surat yang ditulis secara elektronik ini, tapi ada tulisan to you whomever. Kemudian ada lagi penemuan bantal yang posisinya berada di dekat jenazah. Berarti bantalnya ada di dalam kamar mandi karena jenazah ditemukan di kamar mandi. Ini yang membuat orang menjadi bertanya-tanya, sebenarnya apa penyebab dari kematian dua orang ini? Akhirnya kemarin polisi melakukan olah TKP ulang. Apa kegunaan olah TKP ulang ini dilakukan? Kita lihat. Karena pihak kepolisian kemarin juga datang dengan ada tim Inavis, kemudian psikolog forensik. Ini mengatakan untuk olah TKP ulang bisa saja dilakukan kapanpun. Kalau seandainya memang polisi membutuhkan apa data-data tambahan dari TKP. Polisi mengatakan ini nanti harus dipastikan lagi apakah ada jejak orang asing yang sempat masuk ke dalam rumah dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kemudian mencari apakah ada zat toksik atau zat racun di dalam rumah yang masih bisa ditemukan saat ini. Kemudian juga mengamankan beberapa dokumen. Nah, dokumen apa sebenarnya yang diamankan? Ternyata ada dokumen mulai dari riwayat kesehatan, kemudian dokumen terkait dengan pembayaran. Sejauh ini riwayat pembayaran apa yang dilakukan antara ibu dan anak ini dengan pihak eksternal ini juga diteliti pemirsa. Dan yang terakhir adalah mengapa harus dicek ulang? Karena bisa jadi ini ditemukan lagi data-data untuk menunjang analisa psikologi forensik di sana. Kemudian tentu publik bertanya-tanya sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kita harus ingat lagi bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyidikan sejauh ini. Nah, saya kutip apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Ahmad Fuadi, Kapolres Metro Depok yang mengatakan, kita menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Tim gabungan belum menemukan petunjuk karena sudah membusuk. Ini merujuk pada kondisi 2 jenazah yang ditemukan di kamar mandi tersebut dan terkait botol akan diperiksa untuk mengetahui apa zat yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan selembar surat. Dan juga yang paling membuat banyak pertanyaan adalah terkait file yang ada di dalam laptop yang mungkin bisa jadi ini adalah milik dari salah satu korban yang ada di sana. Nah, saya juga kutip ada pernyataan dari psikolog forensik Reza Indragiri, pemirsa, yang mengatakan seperti ini. Kalimat to you whomever ini mengindikasikan adanya relasi sosial yang begitu jauh yang jadi penanda orang-orang yang barangkali mengalami depresi, mengalami gangguan afektif. Ini disampaikan Reza karena ada beberapa asumsi yang muncul di publik. Mulai dari ada yang mengatakan jangan-jangan ini kasus yang serupa dengan kasus Kalideres pada tahun lalu. Atau ada asumsi juga yang memunculkan pertanyaan apakah jangan-jangan bunuh diri atau adakah tindak kriminal di dalamnya. Nah, ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan kita dan ini tentu kita harus serahkan semuanya ke pihak kepolisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.